Allah wala quwwata illa billah. Oke. Mereka benar-benar lagi ada di situ. Bismillahi tawakkaltu. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang disiapkan snacknya, ya. Gak apa-apa, El kan nggak kemana-mana, cuma di rumah doang. Kita memang di mana, tapi kita bayangkan kita akan berangkat. Kita dari sekolah kita di Pulomas, kita akan berangkat ke Museum Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional ada di daerah Jakarta Pusat. Terima kasih. Kalau dari tugasku kita ke arah mana ya? Kalau dari Pulomas mau ke Jakarta Pusat lewat daerah mana? Apakah Rumahun atau Cempaka Putih? Cempaka Putih. Nah, lewatnya Cempaka Putih. Siapa yang sering lewat Cempaka Putih? Aku rumahnya di Cempaka Putih. Kita lewatnya Cempaka Putih. Cempaka Putih lurus, terus nanti kita akan lewat flyover yang di bawah ya, bukan flyover yang di bawah itu ya. Dan flyover yang di bawah itu tembusnya di atrium. Siapa yang tahu atrium? Aku tahu. Saya nggak. Saya tahu lah, orang saya tinggal di depan atrium. Dari Pavilion Senen ya, kita akan masuk belok kiri ke arah Pavilion Kartika RSPAD. Ikutin jalan ya. RSPAD kan rumah sakit di depan rumah. Bu, Maskernya virtual aja ya, Bu. Oh, boleh maskernya virtual, boleh pasang masker semuanya. Bu Janti juga pasang masker. Aku masker virtual aja. Boleh, aku mau lihat nih. Aku masker filter. Ya, masker virtual. Gimana cara dapat masker virtual? Harus pergi. Harus ada yang sign in duluan kalau mau. Juga masker Kalau mau harus sign in. Iya, kalau mau harus sign in. Sebelum jalan, boleh minum. Silakan ambil air minum. I already drink. Boleh minum. Like a Godzilla. Aku minum 8 gelas. Ya, baca. Bismillah jangan tutup lagi. Ya, udah minum boleh. Ada coba Bu Janti mau lihat nih snacknya mana aja di snacknya, boleh diangkat snacknya. Mana snack? Angkat. Wah. Jadi di Jakarta normal keadaan kalian bisa menjelajahi beberapa museum yang ada di Jakarta. Kali ini kita virtual ya, di mana Bapak Ibu guru yang akan memandu. Nah, kita tunggu ya, ini masih dalam proses persiapan. Kalian boleh, ya mau ke toilet silakan ke toilet. Ya, yang mau ke toilet silakan ke toilet. Oke, siap ya. Kita akan saksikan. Wah, di mana nih? Nah, kita sudah Ini live ya, Bu? Ini live ya? live. Kok aku lihat tulisannya linknya apa, Bu? Nanti kita ke YouTube. Linknya tugasku, Bu. Bu, linknya tugasku. Ya, dari Pulomas kita lewat YouTube ya tadi pagi. Oke, tadi udah baca doa ya. Dia bareng. Nah, kita Oke, nah, alhamdulillah kita tadi udah berangkat dari tugasku pagi-pagi. Kalau Bu Guru pagi-pagi, Bapak Guru pagi-pagi, dan kalian semua kita akan berangkat sekarang. Nah, alhamdulillah. Kita sampai. Oke deh. Nah, Bu Ara sama Pak Adi ada di mobil, kita udah sampai di sini. Dan mari kita turun, Pak. Ayo. Alhamdulillah. Itu sih Kita suaranya, akan Bu. lihat di dalam ada apa ya. Kita udah sampai di Museum Kebangkitan Nasional. Kayak double Bentar suaranya. nih, aduh.
Oke, anak-anak hebat, karena kita sudah sampai sini, kalian jangan lupa pakai masker. Ya. Pakai masker dan siapkan botol minum di sebelah kalian. Setelah ini kita akan segera masuk ke Dalam. Kita akan tanya-tanya Bu Ara, kita akan lihat di dalam itu ada apa aja. Terus kita juga akan belajar sejarah. Oh iya. Ini berarti saya matiin ya. Oke. Ya. Oke. Kita akan masuk ke dalam, kita akan kenalan, nanti ada yang akan pandu kita di sana. Nanti kita bisa tanya-tanya. Mungkin kalau nanti ada yang mau tanya jadi saya. Iya. Oh, dimatiin. Udah. Oh, udah. Oke. Ya. Yuk kita masuk. Nah, sayang gedungnya keren ya gedungnya. Ya. Gedung-gedung zaman dulu itu biasanya dia punya jendela yang tinggi-tinggi. Besar. Ya, yang besar-besar. Karena ini ciri khas dari Belanda. Ya, Pak Dia? Ya. Ini ininya Bu Ara. Ya. Ini terbuat dari kayu jati ya. Nah, jadi dari awal dibangun sampai sekarang ini masih belum diganti, masih asli. Ya. Ya, kokoh ya. Kalau bangunan Belanda itu biasanya lebih kokoh, besar-besar, jadi ventilasinya masih bagus. Ya, langsung kita masuk ke pintu masuk sebelah sana. Ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini suasananya masih bersih banget. Ya. Entah karena nggak ada yang mengunjungi. Bukan nggak ada yang mengunjungi, Bu. Mungkin berkurang karena memang ya dibatasi karena pandemi ya. Karena pandemi jadi memang pengunjungnya selain berkurang masih banyak yang belum tahu kalau museum ini sudah dibuka. Iya, betul banget. Nah, jadi kalau mau ngisi liburan yang dekat-dekat, kita bisa ke sini ya. Sini. Lihat ya, ada dua pintu masuk. Yang ini biasanya untuk disable ya. Disabilitas, ya. Yang ini untuk disable, yang ini untuk kita yang masih alhamdulillah sehat walafiat. Kita masuk ya. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nah, walaupun karena kita masih dalam masa pandemi ya, tetap protokol diperhatikan ya Bu Ara. Iya, betul banget. Ya. Ada masnya, ini masnya yang akan menyambut kita di museum pertama ini nih, kali Bu Ara. ini. Maaf Bu Ara. Nah, nih. Oh, ada line. Lihat ini ya. line ini adalah bagian dari protokol ya. Protokol ketika nanti hadir datang ke sini mengisi buku tamu. Ya, ada antriannya. Nah, antriannya ini berjarak seperti ini ya. Berjarak 1 meter. Jadi Bu Ara di situ, saya di depannya. Kalau saya di depan, Bu Ara nggak kelihatan. Ya. Bu Ara di depan. Oke deh. Siap. Nah, kalau masuk ke sini, sebelum ngapa-ngapain, sebelum kita mengunjungi ke dalam, kita harus isi buku tamu dulu. Oke, sekarang Bu Ara mau isi buku tamu. Sambil Bu Ara isi buku tamu, ini di sini ada tata tertib kalau kalian berkunjung ke museum ya. Ini tidak merokok, jadi kebersihannya, terus tidak bawa makanan, buang sampah sembarangan juga tidak boleh. Foto di sini tidak pakai flash. Terus menyentuh ini penting ya, karena bagian-bagian yang ada di museum itu sangat dijaga sekali, jadi jangan sampai itu rusak. Ya, sebelum masuk ke dalam ini kita tahu. Bu Ara wakilin ya, kelas 3 ABC SD Islam tugasku. Beralamat di Pulau Mas, diwakili oleh 6 orang untuk 74 orang. Wow, yeay, wow. Kita dapat banyak banget. Kalau kita berkunjung ke sini dapat ini loh. Nah, tapi ada tiket masuk ya. Oh, kalau tiketnya. Oh, boleh pinjam satu Pak. Pinjam aja. Ya. Ya, ini kalau dewasa itu 2.000, kalau anak-anak cukup 1.000. Ih, murah banget. Bisa lihat banyak hal ya, bisa belajar banyak hal di sini ya. Oke. Nah, jadi ada 2 tiket ya. Ini tiket untuk anak dan tiket untuk dewasa. Nah, yang ini untuk tiket untuk anak nih. Nah, untuk kalian kalau ke sini berarti kalian akan mendapatkan tiket ini, harga tiketnya Rp1.000. Dan untuk dewasa dipegang sama Pak Adi. Lihat, karena Pak Adi udah dewasa ya. Pak Adi sudah dewasa, jadi pegangnya yang dewasa ya. Bu Ara masih anak-anak, dia pegang tiket anak-anak. Oke, ini harganya 2.000.
Jadi kalau kalian sekeluarga paling habis berapa ya? 10.000 lah. 10.000 kayaknya cukup ya. Oke. Terima kasih Bapak. Oh, kita Sebelum dapat masuk- banyak, Bu. Ada tiket. Dengan 2.000 kita dapat tiket. Ini apa lagi, Bu? Dapat map Oh, ya. ini map panduannya ya. Ini map. Ya. Oke. Ini mapnya. Dan satu lagi supaya kita nggak kepanasan karena di ruangan sana masih go green ya, nggak ada AC. Alhamdulillah kita masih bisa kipas-kipas, pakai kipas cantik dari Museum Kebangkitan Nasional. Ini ternyata selain map, di sini kalau dibuka ini ada tokoh-tokohnya nih. Ya, tokoh-tokoh ini yang bijaksana kayak gini. Ya, yang terbentuknya organisasi Budi Utomo. Oke, di sini nanti kita bisa baca-baca sambil kita nanti keliling ya. Tapi sebelum kita masuk suara, ini kalian lihat dulu nih. Ini ada prasastinya, prasasti buatan gedung ini atau diresmikannya. Ya, gedung ini apa namanya? Museum Kebangkitan Nasional. Ibaratnya Bungar ini Bungar ya. Diresmikan. Sebentar Pak, Oh, belum ini kelihatan. diresmikan ini. Miss, boleh kali ya kita lihat. Nah, coba ya, yang sejarahnya nih ada di buku, ada kalian bisa catat di catatan kalian. Gedung Kebangkitan Nasional diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Itu presiden keberapa ya, Bu? Presiden ke berapa yang tahu? Kalian tahu nggak? Hah? Presiden keberapa? Presiden Indonesia keberapa? Soeharto. Aduh. Kedua, setelah yang pertama Bapak Insinyur Soekarno ya. Nah, lihat ya. Kalian bisa baca, bisa catat di buku catatan kalian. Terus ini sempat dipugar Bu, dipugar atau direnovasi nih. Ya, pada tahun ya. Apa ya dicatat? Nah, sayang, you can take notes on your notebook ya. Please write. You need to write. Ya. Terus ingetin Oke. ya. Sudah siap kita masuk Siap, ke kita sana? masuk. Yuk, pasti Yuk. banyak yang penasaran ya. Di dalam ada apa aja? Oke. Kita akan melihat alam Indonesia. Ini suasana Indonesia tempo dulu, masih seger ya. Kita mulai dari kanan kiri. Oke. Kita cari ya yang nanti akan temenin kita karena Pak Adi juga kan baru pertama ke sini, Bu Ara juga sama. Jadi biar kita bisa tanya macam-macam nih sejarahnya tentang Museum Kebangkitan ini. Oke. Ini Sofia itu nanti kita tanya Sofia itu apa, ya? Oke. Ya, kita Pak sudah Adi, ada. kalau lihat lorong ini, kebayang nggak suasana zaman itu? Iya. Ya, Ini sekolah loh, Bu. Oh, dulu sekolah. Ini sekolah, ini Sofia ini sekolah kedokteran. Ya. Oke. Jadi kalau kalian pernah nonton film settingnya begini, ini zaman sekolah apa bangunan-bangunan dulu ya. Oke. Nah, ternyata kita udah ditungguin. Ditungguin dengan Ada yang mau nyambut kalian di sini. Ayo kita datengin ya ruangannya ya. Oke. As usual kita assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. 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 Boleh Bapak Patu. Oke, silakan Pak. Kenalan dulu sama anak-anak Pak. Semuanya di mute aja. Assalamualaikum. Semuanya di mute. Mic aja Pak ini. Oke, selamat pagi, selamat datang di Museum Kebangkitan Nasional. Mungkin tadi adik-adik sudah dari Ibu Guru, tapi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Fatul Putu Tamam. Saya tim edukator dari Museum Kebangkitan Nasional. Saya menjelaskan sedikit, nanti kita mungkin akan berkeliling museum. Museum ini dibangun tahun 1899 oleh tentara Belanda. Ini merupakan kelanjutan dari rumah sakit yang sekarang kita kenal Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Museum ini adalah sekolah kedokteran pertama cikal bakal dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Luas bangunannya sendiri sekitar 14.875 meter persegi. Sekarang pengelolaannya di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kebudayaan. Mungkin kita bisa berkeliling dengan kawan itu, mari kita persilakan. Jadi sebelumnya kita kenalan ya, ini Pak Atu dari
Ini Museum Kebangkitan Nasional. Ini Bu Ara, Pak. Ini Bu Ara. Iya, terima kasih. Oke deh. Saya Adi, ini Bu Ara. Ya. Ini ada Miss Diva. Ada Miss Diva dan juga ada Bu Ikum, ada Pak Zuri dan Bu Janti. Kita akan nanti anak-anak rasa ingin tahunya tinggi, Pak. Siap, Ya, untuk Museum Kebangkitan Nasional ini. Oke, Iya. kenapa tadi kita pilih museum ini dibanding museum yang lain? Iya, nanti dijelaskan ya. Sayang, selama Bapak ini, Bapak pemandu kita pagi ini menerangkan sesuatu, karena kita take notes ya, yang sudah tadi ada di buku ya. Nah, jadi nanti ada pertanyaan yang seputar penjelasan dari Bapak ini. Ya, Pak ya? Oke, silakan. Pak, ini ruang apa nih, Pak? Ini ruang pertama nih kayaknya ya, yang kita ini. Ini ruang pertama, kita menyebutnya ruang pengajar, atau kalau di sekolah ruang guru. Nah, ini ruang guru. Kalau adik-adik sekarang istilahnya ruang guru, ini adalah ruang pengajar. Ruang pengajar atau dosen-dosen dari sekolah kedokterannya. Ini adalah diorama bagaimana ketika para dosen bercengkrama, membicarakan bagaimana teknis pendidikan yang akan diberikan kepada kaum bumi putra. Ini adalah ruang pengajar, ruang guru atau ruang dosen. Karena apa tadi seperti yang disampaikan di awal, ini dulunya adalah bangunan dari sekolah kedokteran. Ya, betul. Sekolah kedokteran atau bapaknya Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya, Pak? Betul sekali. Oke, jadi ruang guru ini patung-patung ya, Pak, diorama ya? Diorama namanya, kalau patung-patung ini diorama. Kenapa kita ambil wajahnya wajah-wajah Eropa? Karena ketika itu para dosennya adalah dosen-dosen dari Eropa, khususnya dari Belanda. Oke. Makanya kita ambil patungnya adalah patung wajah-wajah Eropa. Seperti itu, Pak. Jadi wajahnya memang bukan orang Indonesia ya, tapi nanti kita lihat untuk murid-muridnya ada yang berpakaian kayak saya, Pak ya? Siap, betul sekali. Ini juga ada itu kenapa harus pakai belangkon? Sebetulnya bukan masalahnya harus. Karena dikatakan Spasial Sofia ketika itu hanya kalangan priayi. Kalangan bangsawan yang bisa sekolah, belum ada masyarakat lain selain kalangan priayi bangsawan atau dia bahasanya golongan darah biru. Orang-orang yang pejabat-pejabat ya, Pak. Betul sekali. Oke, jadi dulu ternyata yang hanya bisa sekolah di sini hanya orang-orang yang memang pejabat ataupun orang-orang kaya, orang-orang yang memang dekat dengan orang-orang Belanda ya, Pak. Betul sekali. Orang-orang biasa gitu. Ini dioramanya. Ini diorama, karena ini juga adalah ruang guru. Di sini ada beberapa buku, kurang lebih ada sekitar 74 buku. Ini buku-buku berbahasa Belanda. Yang sampai saat ini kita belum bisa menerjemahkannya. Dan ini selalu kita sebetulnya dibilang saya barat juga bukan, tapi kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat yang bisa mentranslate buku ini dipersilakan. Itu nanti kita bayar per satu buku itu 120 juta. 120 juta menerjemahkan satu buku. Satu buku. Cuma permasalahannya Bapak Ibu, ini adik-adik mungkin adik-adik juga harus pahami. Ini adalah bahasa Belanda kuno. Sama seperti bahasa Indonesia atau ejaan yang belum disempurnakan. Jadi kendalanya adalah kalau kita menerjemahkan ini masalah bahasa. Mungkin kalau adik-adik sekarang ada kendala, tanya pada Mbah Google. Kalau Mbah Google kita tanya ini, Mbah Google-nya angkat tangan. Ya. Ternyata di bahasanya karena ini bahasa Belanda kuno lah, anggaplah begitu ya, Pak. Betul sekali. Google aja belum tahu. Betul sekali. Oke. Mungkin kita ke ruangan sebelah. Oke, siap. Ya. Kita akan memasuki beberapa ruangan. Kita mungkin tidak usah ke ruangan. Ya. Oke, kita berikutnya ke ruangan sebelah. Kalau ada hal-hal yang unik di gedung ini mungkin bisa di-share ya, Pak? Boleh. Mungkin adik-adik suka dulu karena ini masih dikatakan Metropolitan istilahnya. Kalau sekarang kita mengenalnya Jakarta Pusat, mungkin masih hutan belantara. Sini dulu kayaknya. Oh gitu, oke siap. Oke. Kita akan ke sisi kiri dari bangunan ini. Oke. Di sini ada ruangan audio visual. Sebetulnya kalau adik-adik bisa langsung datang ke sini, kita akan memutarkan beberapa cuplikan rekaman dari perjalanan gedung ini. Oke. Ini adalah ruang audio visual yang kita sudah setting seperti mungkin kalau adik-adik atau ibu bapak datang ke Tiwan, kita sudah bikin semi seperti itu. Oke. Iya. Kayaknya sebentar, Pak. Iya. Kayaknya baiknya kita ke sana dulu deh, kita sejarah dulu baru ke sudut-sudut ini
ini wifi-nya dulu ya. Iya. Kita nggak putus. Yes. Jadi mohon bersabar. Iya. Ternyata anak-anak di sini sudah sangat modern ya Pak. Betul sekali. Untuk mempelajari sejarah di sini udah ada ini ruang audiovisual. Audiovisual ini biasanya digunakan untuk apa Pak? Ruang pengenalan tentang perjalanan sejarah. Kenapa harus ada namanya sekolah kedokteran? Perkembangannya sampai terakhir dia diresmikan sebagai bangunan cagar budaya nasional. Oke. Terus yang biasa berkunjung ke sini itu apakah umum bisa masuk atau bagaimana Pak? Atau hanya kelompok misalnya? Pada dasarnya ruangan-ruangan yang ada di museum ini dipersilakan masyarakat siapapun dipersilakan untuk masuk dan melihat. Kita mempersilakan, tidak ada batasan bahwa ini saja, tidak. Karena museum adalah area publik, dimanapun kita datang, kita memang ada beberapa bagian di museum yang tidak boleh dimasuki. Misalkan ruang penyimpanan koleksi. Itu yang tidak boleh dimasuki. Tapi selebihnya adalah ruangan-ruangan yang bisa dieksplor. Bisa dicari datanya, bisa dituliskan deskripsinya seperti apa dan bagaimana, atau kenapa namanya seperti ini. Kemarin yang Bapak sampaikan ternyata di sini juga untuk ada apa dokumentasi secara virtual atau yang bagaimana Pak? Ya, di sini kita karena sekarang kita lagi Indonesia, Pandemi, ya. Indonesia bukan cuma Indonesia, dunia lagi kena masalah ya dengan pandemi corona. Kita dari tim IT kita membuat tayangan virtualnya. Nanti mungkin Bapak Ibu untuk teknis seperti itu nanti bisa di copy atau seperti apa, nanti kita punya tim IT-nya. Nanti kita pertemukan dengan tim IT-nya bagaimana teknisnya. Siap. Udah ke sana. Tapi kita nggak usah semua aja, supaya nggak terlalu banyak. Mungkin ruangan tengkorak, ruangan direktur, ruangan asrama ya. Deklarasi ruang Budi Utomo dan bersama. Jadi berapa nggak usah tahu banyak, kasihan juga ada kata-katanya jenuh. Siap. Kita buang ke sebelah sana pun nggak banyak. Kita akan coba mulai dari ruangan per ruangan mengenal sejarah dari gedung ini. Ya, kenapa kita memilih museum ini? Nah, nanti kita akan terjawab ketika kita sudah berkeliling di sini. Oke? Yuk, ikutin Pak Fatul ya. Nah, ini tadi ruang guru ya, Pak. Ini ada yang unik satu, mungkin adik-adik akan selalu bertanya, banyak orang bertanya. Ini adalah lonceng yang dipukul ketika mengumpulkan siswa untuk makan, olahraga, istirahat, jam mulai belajar. Kalau mungkin sekarang kita pukul bunyinya tidak akan menggema seperti awal pembangunan ini. Karena sekarang sudah ada hiruk pikuk kendaraan. Tapi ketika gedung ini dibuat, masih di hutan belantara, ketika ini dipukul dengan luasan, tadi saya katakan 14.785 meter persegi, itu bisa menggema seluruh ruangan. Kedengeran ya Pak? Kedengeran. Ini difungsikan untuk memanggil siswa. Untuk makan, istirahat, olahraga, semuanya menggunakan ini. Benda ini didatangkan seirama gedung ini dibuat, 1899. Ini dari kalau Bapak Ibu penasaran ingin membunyikan, dipersilakan, tidak dilarang. Kenceng boleh, pelan pun boleh, silakan. Dipersilakan. Aduh, kenceng loh. Ini luar biasa kenceng ya. Ini bisa dibayangkan kalau pada saat itu ini belum rame ya. Jadi kedengarannya sampai kemana itu luar biasa, pasti kenceng banget. Dan ini juga besinya beda banget ya Pak ya? Betul. Buat bangun asli dibawa dari Belanda. Jadi bangunan ini betul-betul bahan bakunya memang dari. Kalau untuk besi dibawa dari Belanda, tapi kalau selebihnya itu bahan dari Indonesia seperti kayu ini adalah kayu jati. Bangunan ini statusnya sekarang 90% masih asli. Lantai yang kita injak ini lantai asli yang dibangun 1899. Yang kalau di cagar budaya ini, kalau misalkan kita merusak, ini harganya per lembarnya 500 juta. Per lembarnya, karena dalam Undang-Undang Cagar Budaya nomor 15 tahun 2015 dikatakan bahwa bangunan cagar budaya kita merusak, mengambil, mencuri, menjual atau tindakan vandalisme. Pilihannya cuma dua, dipenjara 5 tahun atau mengganti 500 juta. Luar biasa, saking dilindunginya ya, memang ini peninggalan yang harus kita jaga dan kita rawat. Oke Pak, kita lanjut lagi ya. Ini juga kalau mungkin adik-adik sekarang mengenal AC, ventilasi ini masih asli dari zaman Belanda, masih berfungsi. Bangun ini masih asli. Saya katakan tadi 90% masih asli. Ini biar ini ya Pak. Udara, jadi kalau di sirkulasi udara ya, betul. Kalau ditutup itu berarti kalau kedinginan kita tutup. Kalau kita gerah kita buka. Nah, tutup, buka. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita masuk berikutnya, ini ruangan direktur atau kalau sekarang mungkin adik-adik ruang kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Ini adalah ruang kepala sekolah. Silakan.
Ini ruang kepala sekolah. Yang menandakan ini ruangan kepala sekolah adalah bagian lantai yang membedakan. Oke. Ini lantainya beda dari yang lain. Ini khusus. Oh beda ya. Iya, Ini kalau betul. lantai biasa ini seperti ini nih. Tapi kalau karena ini ruang kepala sekolah atau ruang direktur atau ruang pejabat, maka lantainya pun beda. Akan beda. Bangsawan lah ya Pak ya. Dan ini adalah meja-meja peninggalan yang masih asli semuanya. Tidak ada satupun yang, kalaupun yang pernah kita perbaiki adalah alasnya, rotannya. Tapi kalau tulangannya masih asli. Jadi ketika dimulai beroperasi 1902, barang-barang ini datang dan saat ini masih seperti ini. Dan ini barang-barang yang kalau kita merusak, menjual seperti saya katakan tadi, denda ya Pak. minimal 5 tahun atau 500 juta. Penjara dan denda. Iya. Nah makanya sayang kalau kita berkunjung ke museum, itu kita dilarang untuk menyentuh atau bahkan di sini duduk ya. Ini karena memang barang-barangnya dijaga dan harus dirawat. Kalau kita duduk sembarangan, khawatirnya jadinya rusak ataupun nanti malah yang dia kita kena pidana ya atau di penjara ya, denda juga. Oke. Kita melanjutin ke ruang berikutnya. Mungkin kita tidak masuk satu persatu ruangan juga. Ya. Kita pilih-pilih beberapa ruangan yang betul-betul makna sejarahnya ada. Berikutnya ini adalah ruang media belajar. Ini ruang yang sedikit agak serem mungkin. Wow, ini agak serem nih. Karena mohon maaf Bapak, Ibu guru sekalian, kita akan mendapati satu koleksi. Itu merupakan kerangka manusia asli dari zaman Belanda yang sampai saat ini kita miliki. Bisa diperlihatkan. Ya, kita akan lihat ya. Kita lihat. Tapi tenang aja, sudah aman tidak apa-apa. Silakan dipersilakan. Ini asli kerangka atau tulang belulang ataupun tengkoraknya asli manusia. Ya, yang sampai sekarang masih ada. Ya, Jadi ini bukan bohongan. Ini asli. Ini ruang tadi ruang apa? Ruang belajar. Jadi ini ruang belajar. adalah ruang belajar ketika pelajar ingin berbicara untuk operasi. Makanya di sini ada menakin tentang tubuh manusia yang sudah dibelah. Membicarakan tentang bedah kali ya. Dan ini yang saya katakan tadi agak sedikit serem. Oke. Nih sebentar Pak, ini kita majuan yuk. Ini kerangka manusia asli. Ini kerangka manusia asli berjenis kelamin laki-laki berusia antara 30 sampai 35 tahun. Ini barang dari zamannya Belanda, ketika sekolah ini ada Stopia, sampai saat ini masih ada. Kalau berbicara kenapa masih ada, ini di bawah ada di sini namanya tim konservasi. Mereka lah yang berkewajiban, yang mempunyai tugas memelihara ini bagaimana kalau terawat dengan baik. Ini asli berjenis kelamin laki-laki. Ini kerangka ataupun tulang tengkorak ya asli manusia, bukan buatan ya. Ini asli dan memang dirawat ya Pak. Jadi kira-kira umurnya sudah berapa tahun nih Pak? Kalau mengikuti perjalanan ini kurang lebih 100 tahun. Karena bangunan sendiri kan 114. Dan dia ini sudah sejak dioperasikan 1902, tengkorak ini sudah ada. Ketika kita bertanya tengkorak ini, pastinya kita akan berpikir agak sedikit mungkin melenceng dari pembahasan. Ini adalah mungkin kalau sekarang istilahnya Mr. X. Jadi ketika pelajar-pelajar membutuhkan tubuh manusia untuk belajar anatomi, kan ini adalah ruang belajar anatomi. Jadi kan ini bagian dari rumah sakit militer. Jadi dari sana diantarlah mayat itu kemana. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak tahu siapa dia namanya. Yang pasti ya terbaik buat mayatnya ini, dia adalah Mr. X yang memperkirakan usia 30 sampai 35 tahun berjenis kelamin laki-laki. Ya, Kalau dengan belajar, insya Allah beliau pun akan mendapatkan pahala selama ini masih terpakai ya Pak ya? Masih terpakai. Iya. Jadi kita nggak tahu beliau ini siapa, tapi ketika beliau merelakan bagian tubuhnya untuk menjadi pembelajaran, insya Allah ini amal baik untuk mereka, untuk beliau ini, ya. Jadi ini juga salah satu pahlawan untuk kedokteran, mahasiswa kedokteran ya. Ya, saat ini mungkin dia pahlawan tanpa tanda jasa juga seperti Ibu. Karena nggak ada yang kenal. Iya. Karena dari jasad ini lahir para dokter-dokter lulusan SAI. Iya. Merupakan pahlawan. Kaitan dengan sejarah Hari Pahlawan, beliau pahlawan, tapi kita tidak tahu memberikan pahlawan sebagai apa. Kalau ayah Al-Fatihah. Itu catatannya ada Pak? Ada. Selama orang tua itu lulusan Fakultas Kedokteran UI minimal
angkatan tahun 2010. Kita punya buku dari angkatan tahun 1856 sampai 2010. Banyak ini. Papanya Haikal pasti tahu nih ya. Siapa yang adik-adik yang orang tuanya dokter dan lulusan dari FKUI, minimal angkatan 2010 bisa datang kemari cek betul atau tidak namanya. Oke. Bisa ada di sini, kita punya bukunya. Betul. Oh, bapaknya. Ada ayahnya Raihan. Ibu saya. FK. Silakan aja nanti mungkin adik bisa tanya kasih tahu ke ibu guru nama orang tuanya siapa, angkatan tahun berapa, nanti saya ambilkan bukunya, kita tinggal cek. Ada bukunya. Jadi kita punya data selama dia Fakultas Kedokteran UI. Angkatan 2010 kita punya datanya. Itu karena apa, Pak? Iya, angkatan kelulusan. Karena apa? Ya. Apanya? Karena apa kok ada tengkoraknya? Ya, saya tadi udah kita udah sampai Roma ini. Ini pasti El Nero. Ini Kok El bu orang itu bagus, kok El sih? ya. Ya, ini makalah asli manusia yang sudah umurnya hampir 100 tahun lebih dan digunakan untuk belajar di kedokteran itu ya. Namanya dulu Sofia atau sekolah kedokteran dan sekarang menjadi museum kedokteran nasional. Sofia ini sekolah kedokteran ini sekarang tinggal lokalnya Kedokteran UI. Fakultas Kedokteran. Contoh ketika belajar orang yang sedang dioperasi. dioperasi. Ini mejanya pun masih asli kayu jati, usianya 110 tahun. Ya, kalau kayu jati itu salah satu kayu khas Indonesia ya, Pak. Betul. Ya? Yang nggak bakal dimakan rayap. Nah, makanya mahal banget. Oke, kita Bapak Lanjut Ibu, ya. kita lanjut ke ruangan berikutnya. Kita lalu saja. Ini juga sebetulnya ada yang unik di sini. Mungkin ibu bapak mau masuk ke sini, kita masuk sebentar. Ada satu juga yang unik. Oke, kita masuk ke sini. Oke. Oh, ini ada tanaman obat Nusantara. Ini nyebutnya kita sebetulnya ruangan tradisional. Ruang herbal, kita udah Iya. belajar herbal. Jadi sebelum ada kedokteran, sebelum ada dokter, jadi yang bermain adalah dunia dukun, dunia mistis. Ini adalah beberapa koleksi yang kita dapati dari masyarakat sekitar dan beberapa juga kita dapat dari luar. Biasanya kalau adik-adik masih punya kakek nenek yang tinggal di kampung, ini namanya wapak atau jimat. Ya, ini wapak atau jimat. Dan yang lebih unik lagi, kalau adik laki-laki yang mau dihitan di sini bisa, tapi pakai itu. Pakai dokter. Ini kalau mungkin di masyarakat Betawi namanya bengkong. Ya, jadi kalau di sini pakai itu kita tidak dibius, tapi dimandiin dari jam 4 sampai menciut. Ini buat adalah melahirkan kah? ya. Buat melahirkan ya? Iya, ini jimat yang biasa kalau yang putih-putih ini biasa suka diikat di leher atau di pinggang bayi. Oh iya, ini sekarang sih masih ada ya Pak, beberapa di Jawa itu masih ada yang pakai kalau anak kecil dipakein kalung begitu. Betul, ini istilahnya wapak atau jimat. Tuh, kebayang ya, dulu melahirkan pakainya keris Nyai Brojol. Oh my Dan god. satu lagi yang paling unik di antara ini adalah ini. Satu kotak ini agak unik. Ini adalah kotak pelengkapan dukun masyarakat Dayak. Oh, Ya, Itu Kalimantan. dari Kalimantan. Penduduk asli Pulau Kalimantan. Ini adalah kotak masyarakat Dayak yang kita dapati di daerah Pasir, di daerah Kalimantan Timur. Ini adalah patung-patung ini namanya sempetong. Sempetong itu seperti penjaga dari isinya. Karena dari ramuan yang ada di sini, dari ramuan si milik dukun itu, ada satu cairan yang kalau biasanya di sana itu di masyarakat Dayak digunakan untuk ilmu hitam. Itu berasal dari tetesan air mayat. Bahasa Dayaknya namanya butuk. Ya, jadi si cairan itu adanya satu paket dengan kotak ini. Biasanya kalau maaf adik-adik nggak usah sakit hati, nggak usah marah pergi ke dukun, jangan. Tidak baik. Jadi di masyarakat Dayak masih ada seperti itu. Jadi ketika dia tidak senang dengan orang, dia akan pergi ke dukun, minta si dukun itu untuk membunuh. Oh,
Mediasinya adalah air tetesan mayat yang diperoleh ketika mayat itu disemayamkan 14 hari di atas balai-balai, yang di bawah di belakang itu dikasih lubang kecil dan tetesan air itu yang disimpan. Karena masyarakat Dayak itu begitu beliau meninggal, dia tidak langsung dimakamkan seperti kita, tapi melakukan melalui proses persemayaman kurang lebih 14 hari baru dimakamkan. Itu masyarakat Dayak. Nah, ini adalah kotaknya. Ini yang sangat dulu tradisionalnya yang masih sangat kuat. Dan kalau sekarang juga mungkin kita berbicara bahasa Hari Pahlawan, satu juga kami ingatkan, pihak museum selalu mengingatkan, 2 kotak ini adalah hasil akulturasi budaya antara India, Cina, dan Jawa. Jadi kalau sekarang kita selalu mempeributkan masalah persatuan dan kesatuan, orang tua kita, nenek moyang kita dulu sudah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dibuktikan dengan adanya akulturasi 2 kotak ini, atau istilahnya kita menyebutnya boteka. Boteka itu kotak obat. Akulturasi budaya, yang ini budaya India, yang ini budaya Cina. Berakulturasi dengan budaya Indonesia. Jadi adik-adik jangan sekali-sekali mempeributkan masalah kamu nasionalisme, saya tidak atau tidak. Jangan sama sekali. Indonesia adalah satu. Kalau sekarang istilah kerennya apa? NKRI, harga mati. Nggak bisa ditawar nanti. Iya. Nanti tidak akan masuk di satu ruangan. Mengapa dikatakan kebangkitan? Itu dia maknanya dari kebangkitan. Nah, siap-siap ya. Kita akan langsung ke ruangan sana, tapi sambil jalan saya akan mencoba menjelaskan beberapa bagian bangunan yang sampai saat ini dari awal dibangun dari 1899 sampai sekarang masih utuh. Salah satunya nanti yang ada di sisi kiri Ibu, di sisi kiri kita adalah seng. Oh, seng. Iya. Seng mana Pak? Seng ini. Ini. Iya. Ini dari tahun dari 1899 dan ini sangat kuat. Wow. Tidak bisa ditekuk. Ini adalah seng dari zaman Belanda yang dibawa dari Belanda dari Beda Nederland. ya? Ini yang baru. Ini kita tambah sebagai lampu. Oh yang ini. Adik-adik mungkin satu kelas berdiri di sini sengnya nggak akan meliuk. Yang kita khawatirkan justru patah kayunya. Nggak apa-apa bergantung di situ, nggak apa-apa. Coba Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mau naik lari juga asal sanggup aja. Nggak akan kenapa-napa. Olahraga Pak. Iya. Ini seng ini dibawa zaman dari Belanda ketika dibangun 1899 sampai saat ini masih seperti ini. Masya Allah, hebat ya. Ya. Itu hebatnya. Itu nggak pakai ini Pak. Kalau istilah sekarang tuh ini orinya. Ya. Kalau sekarang nggak pakai KW. Kalau sekarang banyakan KW-nya ya. Yang KW yang ini. Kalau adik-adik ingin tahu yang KW, yang ini yang KW. Beda ya. Ini enggak nih. Aduh. Tangan yang sakit. Mungkin kalau satu kelas ada 30 orang atau 25 siswa berdiri di sini, sayangnya tidak akan kenapa-napa. Jalan itu tidak enggak jebol. Yang kita khawatirkan justru takut patah. Besinya. Kalau sayangnya tidak. Oke, kita langsung ke ruangan di mana itulah yang dinamakan kenapa kebangkitan. Kenapa harus bangkit? Nah, siap-siap ya catatannya ya. Di satu ruangan sana dengan ada satu ruangan yang namanya ruangan asrama yang biasa kita menyebutnya itu ruangan kuraf dan ruangan kudis. Oh, itu kenapa itu? Itu kan nama penyakit. Betul, karena itu sekolah kedokteran. Makanya kita katakan di sini ada ruangan kuraf dan kudis. Oh, itu kalau penyakit itu gatal-gatal. Nah, nanti kenapa? Kenapa itu dikatakan penyakit kudis dan kuraf dan gatal-gatal? Aduh. Nah, itu juga ada bagian kalau kita hubungan sekarang itu mungkin adik-adik mungkin kalau jangan dibiasakan membawa ke sekolah itu membawa TV yang namanya stasiun TV RCTI. Nah, itu nanti ada hubungannya RCTI dengan penyakit kudis, penyakit kurap dan gatal-gatal. Aduh ya Allah. Nah, ini kita akan masuk satu ruangan namanya ruangan Memorial Budi Utomo. Ini dia. Ini dia ruangan Memorial Budi Utomo. Ya, Budi Utomo ini bukan nama orang. Bukan. Sekali lagi sering salah kaprah adik-adik, maaf. Yang namanya Budi Utomo itu bukan nama orang, tapi nama organisasi. Ini adalah diorama menggambarkan ketika deklarasi atau pendirian organisasi. Kenapa dikatakan Budi Utomo? Budi itu akal, Utomo itu artinya utama, akal yang utama. Jadi menyempurnakan akal. Kenapa harus Budi Utama? Karena ketika itu makanya dikatakan kebangkitan nasional, ingin berubah, harus bangkit. Bangkitnya dari apa?
perang menggunakan akal, makanya dikatakan budi utama. Yang utama ketika perang itu adalah akal. Jadi bangkit itu bangkit untuk berperang menggunakan akal, atau bahasa sekarang diplomasi. Karena secara fisik, secara senjata, kita tidak mampu melawan penjajah. Yang saat itu senjatanya sudah sangat modern. Kita hanya bermodalkan tombak, bambu runcing, dan golok. Sehingga para pelajar yang rata-rata ini orang muda, yang usianya tidak lebih dari 22 tahun. Pelajar kedokteran. Mereka mencetuskan namanya organisasi Budi Utomo. Akal yang diutamakan. Jadi perjuangan menggunakan akal. Bangkit, makanya dikatakan kebangkitan. Bangkit untuk maju tapi menggunakan akal. Tidak menggunakan fisik lagi. Walaupun digunakan fisik, tapi tidak banyak. Tapi lebih menggunakan akal. Makanya dikatakan kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Otot ya Pak. Iya, betul. Pakai ini ya Pak. Iya, betul. Betul. Dan ini dipelopori oleh adik-adik orang-orang muda yang duduk di sekolah. Mungkin adik-adik kita yang di saat ini melakukan Zoom meeting di rumah bisa juga melakukan perubahan dengan cara belajar baik-baik. Ya kan, perubahan itu bergerak bangkit. Ayo bangkit, belajar walaupun di rumah tetap semangat. Ya kalau ada tugas dari sekolah dikerjakan. Jangan ada tugas sekolah ibu yang ngerjakan, adik-adik main game, jangan. Harus bangkit. Makanya harus bangkit. Ayo kita bangkit, bukan bangkit nasional. Adik-adik harus bangkitkan diri bahwa saya harus bisa. Kenapa orang dulu bisa? Saya yang hidup sudah modern pun harus bisa. Jadi ini diorama nih semuanya. Ini anggota dari organisasi itu kelompok yang menamakan dirinya Budi Utomo. Budi itu akal utama. Iya, betul. Pak Adi, jadi dalam melakukan sama ya? Pak Adi kepala sama beliau sama ya? Ini tadi ada sangkut pautnya dengan pakaian yang saat ini dipakai Pak Adi. Ya. Iya, Pak Adi. Ini tadi saya katakan dari awal, kenapa semua belangkon? Karena dulu sebelum jadi Stopia adalah namanya Sekolah Dokter Jawa. Makanya yang sekolah masyarakat Jawa atau kalangan priai. Ini rata-rata adalah putra bupati, wadana, atau juga pangeran. Bangsawan, darah biru. Berarti Pak Adi udah bangsawan ya, udah pakai bangsawan topiknya. ketika sudah mengenal belangkon, sudah dinyatakan bangsawan. Tapi di sini sudah ada akulturasi juga, akulturasi budaya modern. Bagaimana bisa ada belangkon tapi pakai jas? Sama seperti tadi di ruangan kotak obat, sudah ada akulturasi. Ini adalah bayangan bahwa kalangan priai tetap nasionalismenya tetap ada, dibuktikan dengan belangkon. Iya, betul. Betul, inilah yang dikatakan tadi akulturasi. Di satu sisi ini adalah sisi tradisional adalah ketika menggunakan belangkon dengan kain sarung. Tapi sisi modernnya ada akulturasi budaya, ada perpaduan budaya Eropa menggunakan jas. Harusnya bajunya namanya surgeon kalau masyarakat Jawa nyebutnya Pak ya. Nah, ini sudah modern. Jadi sudah ada pembauran budaya. Akulturasi itu perpaduan. Iya, betul. Jadi budaya Kak Adi, di mute. Adi suara Pak. This is the instrument. Ya. Oke. Miss Diva, Pak, saya kok tertarik banget ngelihat tulisan ini. Iya. Nih, tulisan ini kalau sekolah zaman dulu ya Pak, kita diwajibkan sambung. Nah, lihat deh. Tulisannya tuh keren banget. Ini tulisan sambung yang dulu kalau orang dulu harus bisa nulis sambung Betul. ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang anak-anak kena kalau dulu masih ada Miss Diva tulis sambung di kelas 1 dan 2. Kenapa disuruh tulis sambung, belajar tulis sambung? Karena dalam tulis sambung kayak gini nih, itu melatih motorik halus dan melatih kesabaran juga kesenian. Nah, salah satunya bisa biar pikiran kita itu rileks kalau nulis gitu ya. Ya, cantik kan tulisannya? Nah, dulu orang dulu tulisannya begini, tapi kalau ini dibuat sama orang sekarang. Ya. Laras, sebelum kita lanjut. Oh, lettering. Ada yang menarik nih. Iya. Yang dulu ketika kalian ini kan kelompok ya. Ketika orang dulu ada yang berbicara, semuanya akan fokus. Tidak ada yang hadap-hadapan ngobrol. Ya, betul. Gak ada yang hadap-hadapan ngobrol. Ini udah social distancing juga nih.
Ya, ini ada di belakang dioramanya, dia sedang menyimak orang yang di depannya gitu. Jadi memang dari sini kita bisa melihat bagaimana saling ya karakternya, saling menghargai siapa yang berbicara. Ketika ada yang berbicara maka yang lain mendengarkan. Oke, begitu ya Pak? Betul. Kita berikutnya akan masuk yang disebut ruang asrama atau ruangan kurap dan kudis. Oh. Nah, ini dia ruangan kurap dan kudis. Asrama itu ruang tinggal ya, ya Pak? Ini ruang tinggal pelajar. Jadi adik-adik yang sekolah di sini ketika itu diasramakan. Ini adalah asramanya. Posisi tempat tidurnya ini sudah kita manusiawikan sedikit. Oh, tadinya tidak ada kasur, hanya matras. Oh, Kalau sekarang kan adik-adik tidur udah pakai bantal, selimut, bed cover, tambah AC. Dulu mereka tidak kenal yang namanya AC, tidak mengenal yang namanya kipas angin. Mereka tidur itu hanya bantal, dan bantal pun bantal kepala, tidak ada bantal guling, tidak ada selimut. Jadi nanti ada sisi sebelah sana yang masih asli. Ini kita sudah manusiawikan Pak. Ini kopernya asli ya Pak? Asli. Ini kopernya bisa dibayangkan, kopernya dari besi. Yang ini, yang agak putih ini udah replika, yang aslinya seperti ini. Ini yang asli. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu ini yang asli bisa ditarik saja, tidak apa-apa. Ini adalah koper yang asli. Ini juga mengingatkan kepada adik-adik kalau biasa berlibur, jangan orang tuanya suruh bawa koper. Harus bawa sendiri. Berat ya Pak? Iya, lumayan. Jadi ini dari besi. Bagaimana dulu orang-orang muda dari daerah-daerah itu membawa perlengkapannya sendiri. Dia tidak mengenal kunci seperti sekarang, kombinasi angka, dia hanya bermain seperti ini. Ini besi loh sayang ini semuanya. dari besi. Ini dari besi asli. Ya. Nih kalian kedengeran kan ya bunyinya ya, ini besi. Dan berat pastinya, ini belum ada isinya. Belum ada isinya, dan kita punya 3 model. Jadi ini yang nomor 2, yang nomor 1, yang nomor satunya itu agak lebih besar di ujung sebelah sana, yang nomor 3-nya itu agak kecil. Ada. Jadi ada ukuran-ukurannya. Jadi ingatkan juga kepada adik-adik yang biasa sekolah, bawa tas itu jangan ibu disuruh bawa sampai sekolah baru dipegang. Harus adik-adik yang bawa buku itu. Nah, itu lumayan berat dan dia tidak mengenal kunci, jadi dia hanya mohon izin, dia hanya bermain pada sisinya. Ini turun ke sini, ini masuk dulu. Ini masuk. Sudah dapat cari sama tengah dikunci. Baru digembok. Ini dikunci di sini. Di sini. Jadi tidak pernah gembok tapi dan ini sudah tidak bisa apa-apain. Iya. Keren ya. Ini ada biasa dari kunci tekan dari sini baru bisa diputar. Kuncinya pun harus ditekan dari ini baru bisa diputar. Kalau tidak ditekan ini dan dia akan muter kuncinya. Ini sudah sangat pada masanya sudah sangat apa ya? Sudah sangat luar biasa. Iya. Hanya orang-orang yang ini ya. Orang-orang bangsawan yang punya gitu. Ini kenapa tadi saya katakan ruangan kudis dan kurap. Kita dapatnya ada di sini. Kenapa dikatakan ruangan kudis dan kurap? Nah, kalau tadi saya katakan ini ruangan yang sudah dimanusiawikan, adik-adik di rumah bisa lihat bagaimana mereka belajar susah payah hanya tidur seperti ini. Oh, ini aslinya seperti ini sayang, nggak ada kasurnya, jadi hanya matras seperti ini ya. Iya. Jadi di alas ini dengan ini aja nih. Iya. Biasanya bantalnya pun kalau ketika mereka tidak punya bantal, buku yang dijadikan bantal. Sambil belajar ngantuk jadi dijadikan alas kepala. Kalau sekarang adik-adik di rumah tidur sudah dengan nyaman, makanya dengan kondisi yang saat ini adik-adik harus lebih maju lagi, lebih semangat lagi dalam belajar. Kita bangkit lagi. Ayo. Ini makanya dikatakan kebangkitan. Nah, ini adalah yang dikatakan kudis dan kurap. Nah, ini yang dikatakan kudis dan kurap adik-adik. Kenapa dikatakan kudis dan kurap? Kudis itu bukan penyakit yang dimaksud di sini. Kudis dan kurap Bapak Ibu bukan penyakit, tapi sebuah singkatan. Kudis artinya kurang disiplin. Kurang artinya kurang rapi. Adik-adik di rumah ingat, harus disiplin belajar, jangan seperti ini. Adik-adik bisa bayangkan dari 743 siswa yang terdaftar dalam kurun waktu antara 1875 sampai 1904. Yang lulus hanya 160. Susah ya. Ibu guru, adik-adik di rumah bisa bayangkan bagaimana dari 700 hanya 160. Ini kalau di catatan kelas itu ada catatan lalai sama Ya lalai, betul. Ini kalau untuk adik-adik di rumah, kami juga pemandu selalu mengingatkan kalau adik-adik ke sekolah jangan membawa yang namanya stasiun RCTI.
Mungkin adik-adik pernah dengar namanya RCTI, ibu guru punya dengarkan RCTI. Ingat, RCTI itu bukan Raja Wali televisi Indonesia. Bukan TV ya, bukan stasiun TV ya. Bukan. Untuk Bapak Ibu guru mohon dipahami, untuk adik-adik di rumah mohon dipahami. Yang namanya RCTI di sekolah ini istilahnya adalah ramai cerita tiba-tiba iklan. Ramai cerita tiba-tiba iklan. Jadi ketika RCTI. ibu guru menyampaikan pelajaran, Bapak guru memberikan pelajaran, adik-adik jangan ngobrol. Iklannya siapa? Adik-adik ngobrol. Ibu guru capek bercerita. Jangan sampai adik-adik seperti ini. 743 yang lulus hanya segini. Bisa saja di kelas adik-adik mungkin 25 hanya jadi masalah, hanya 20 yang naik kelas. Seperti itu. Jadi hati-hati, adik-adik harus disiplin belajar, rapi dalam belajar, rapi dalam mengerjakan pelajaran sekolah. Nah, Pak, sorry tanya. Iya. Ini maksudnya satu-satu kalau dari anak ada satu, betul. tapi nggak ada yang lulus. Tidak ada yang lulus. Nah, jadi peran orang tua tidak menentukan dia lulus atau enggak. Betul. Ada di sini yang petani buruh. Tuh, anak raja nih. Nggak lulus. Nggak lulus coba. Nah, kan? Petani juga ada. Petani. Dari 16 orang petani Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada. Ada yang lulus ya. Dari anak guru, dari 93 yang lulus 22. Alhamdulillah. Ini kenapa dari 93 sampai 22? Itu adalah rata-rata kurang disiplin karena merasa bapak saya ini kalau saya kagak lulus saya tetap jadi begini. Adik-adik tidak boleh seperti itu. Ayo bangkit, masanya, saatnya, hari ini harus bangkit. Kedepannya adik-adik lebih berat tantangannya dibanding hari ini. Karena ke depan adik-adik ini yang akan melanjutkan melanjutkan, betul. Jangan sampai seperti ini, bisa bayangkan. Satu lagi yang mesti diingatkan, kalau di sekolah, mungkin di sekolah di yayasan Bapak Ibu, tidak ada namanya sistem gugur. Ketika zaman ini, sekolahnya adalah sistem gugur. Kelas 1, mereka dikasih kesempatan 1 kali, tidak ulangkan. 1. Apabila mereka ambil 5 mata pelajaran, 1 tidak lulus, 4 dinyatakan tidak lulus juga. Makanya di sini dikatakan siswanya harus rapi. Bukan tidak rapi, makanya dikatakan ini adalah ruang tulis. Di ruangan asrama ini adalah ruangan sosialisasi, ruangan adaptasi, ruangan berkumpul. Kenapa? Setelah mereka capek belajar, capek bermain, berolahraga, di ruangan ini mereka komunikasi, berbicara. Yuk, mungkin kalau di kelas atau di sekolah ada ruangan jam istirahat, mungkin di kantin atau di masjid ketika sholat, itulah tempat-tempat bagaimana mereka membicarakan bagaimana pelajaran, kita pelajaran kelompok atau apa seperti itu. Pasti ada yang tanya. Iya. Ada yang tanya nggak, Nak? Dari yang tadi dijelaskan oleh Pak Fatu, Pak Adi dan juga Bu Ara. Sebelum kita lanjutkan lagi, nggak ada? Kalau enggak kita lanjut. Kita ke ruangan ini satu, nanti baru kita ke sisi sebelah. Ini ruangan yang dulu digunakan sebagai laboratorium. Laboratorium. Ya, pada masanya digunakan sebagai laboratorium. Berarti ruang percobaan ya, betul, Pak? Ruang percobaan. Dan juga ketika tahun 74 ruangan ini, ketika ini jadikan tempat penampungan batalion X-Kenil, ini difungsikan sebagai gereja, dan mohon maaf sekali lagi mungkin bahasanya agak horor. Ruangan ini dipergunakan untuk menyimpan mayat. Oke. Ya, ruangan ini digunakan tempat menyimpan mayat ketika masyarakat itu belum mendapat lahan untuk memakamkan si mayat. Jadi disimpan di sini dulu. Betul, minimal 1 minggu disemayamkan di sini. Jadi ini laboratorium pada masa Belanda. Tahun 74 sebagai tempat penampungan tentara X-Kenil, ini berfungsi sebagai gereja dan tempat. X-Kenil itu apa, Pak? X-Kenil itu tentara Belanda peralihan. Jadi ketika beres itu, jadi tentara yang berbentukan Belanda yang mau dialihkan ke tentara Indonesia. Oke. Ya. Ya, kita lihat sudut yang lain ya. Ini udah banyak banget cerita. Sebetulnya kalau misalnya kita punya waktu yang lebih lama, kita bisa tanya-tanya lebih lagi sampai hal-hal yang kecil-kecilnya ya, hal yang unik di sini ya. Tapi karena kita sekarang waktunya terbatas dan juga hanya akan bicarakan tentang sejarah pergerakan ya, Pak. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruangan tentang pergerakan nasional. Kenapa harus pergerakan? Kenapa harus bangkit juga? Kenapa dikatakan harus kebangkitan nasional?
Nanti di sana itu menggambarkan bahwa Indonesia itu bangkit yang tadinya dijajah menjadi warga negara yang merdeka. Ya. Ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang lebih menggunakan akal. Makanya dikatakan budi yang utama. Utamanya itu adalah akal. Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu guru mau masuk ke ruangan laboratoriumnya? Atau kita langsung ke ruangan langsung aja Pak. Langsung aja kita ke ruangan belakang ya. Kita langsung ke ruangan pergerakan. Langsung ke pergerakan aja. Jadi biar kalian nanti kalau memang penasaran, mana Pak? Sini aja, kita lewat sini aja. Kalau memang nanti kalian penasaran tentang apa yang ada di sini, bisa datang sendiri, betul ya. Bisa tanya-tanya lagi nanti hal yang lebih detailnya. Di belakang. Nah, kalau karena kita sekarang waktunya terbatas, jadi memang fokusnya ke sejarah pergerakan untuk kebangkitan nasional ya Pak. Kenapa museum ini disebut sebagai Museum Kebangkitan Nasional? Iya. Ya. Kalau jam buka hari Sabtu dan Minggu ada apa Pak? Kita museum itu buka dari Selasa sampai Minggu, Senin kita tutup. Nah, jadi untuk yang mau menghabiskan weekend minggu ini, Sabtu atau Minggu, kita langsung ke sini ya. Kalian akan menikmati pemandangan tempo dulu yang keren banget, yang masih asli semuanya. Bisa baca-baca sendiri daripada dengar kita yang nggak lengkap ya. Karena kami keterbatasan waktu. Jadi kalian bisa langsung ke sini di hari Sabtu dan Minggu. Tiketnya cuma Rp2.000. Untuk dewasa. Untuk dewasa. Dan 1.000 untuk anak-anak. Betul. Ajak mama papa ya, ke sini ya. Iya, siapa yang mau tanya? Egi mau main ke sini atau mau nanya apa lagi? Oh, Egi mau ke sini ya? Oke. Ditunggu, kami tunggu kedatangannya di Museum Kebangkitan Nasional. Ini sebetulnya pohon nangka. Pohon nangka yang dari awal pembangunan sudah ada. Berarti usianya udah. Iya. Tadi jalan kita di sana ada gambaran tentang pohon nangka. Fotonya ada. Ini pohon nangka dari awal ada. Kita potong ini, kita mengantisipasi karena tinggi takut menimpa gedung. Jadi sebetulnya ini adalah pohon yang seusia gedung. Sama termasuk dengan pohon beringin dan tebang sana itu pun seusia gedung. Tapi ini istilahnya tebang pilih ya Pak? Iya betul. Kita mengerti. Artinya ditebang bukan untuk dihilangkan. Tidak. Karena ini kan tidak dicabut sampai akarnya. Betul. Paling biasanya tumbuh lagi. Itu lapisan lingkaran lapisan itunya bisa dihitung ya, berarti banyak ya? Iya. Karena udah usianya ratusan. 100 kalau ngikutin gambar yang ada, data yang ada, ini usianya sekitar 105 tahun. Wow. Iya, kalau pohon jati sudah sangat mahal sekali. Cuma sayang ini pohon nangka. Ya. Itu sayang bedanya dengan pohon jati. Ya. Pohon jati 5 tahun sudah sangat berharga. Nah, ini adalah dulu ruangan-ruangan ini digunakan sebagai ruangan-ruangan isolasi. Kalau ada ruangan, iya, mohon maaf, kita masuk ke sini sebentar, kita mundur sedikit. Ini adalah alat-alat yang digunakan ketika dokter. Ini adalah penggunaan alat bantu napas ketika orang operasi. Ini alat sebetulnya sangat simpel. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengaduk campuran obat. Jadi ketika dia bikin obat campuran apa saja dimasukin di sini, nanti dimasukkan di sini. Dimasukkan di sini, dibuka, ini dimasukkan di sini bahan-bahan obatnya. Bahan obatnya dimasukkan di sini, nanti diaduk. Menggunakan ada juga engkol dan juga ada alat mesinnya juga, mekanis juga ada. Nanti diaduk, setelah diaduk rata, dibuka di sini ditaruh wadah, dituang. Jadi ini dia jelas itu adalah alat untuk pencampur obat. Ini berfungsi. Diputar, ini ada mesinnya. Dan kalau ini adalah alat bantu pernapasan ketika orang operasi. Ini alat-alatnya. Bisa kebayang dulu ketika belum ada listrik, orang yang dioperasi dibantu dengan diputer. Jadi bantu napas itu diputer. Ya? Iya, oksigennya diputer. Bisa bayangkan bagaimana orang yang muternya kalau dia 2 jam operasi. Dan ini diputar secara manual. Alat bantu pernapasan ini diputar dengan tangan. Dan barang-barang ini asli buatan Inggris, dibawa oleh tentara Belanda kemarin. Karena dulu Belanda adalah bagian dari Inggris. Dan ini produk dari Inggris. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana orang operasi, ibu bapak guru, orang bantu napas tapi diengkol. Yang jadi masalah bukan yang dioperasinya, yang ngengkolnya ibu guru. Ya, semangat, paling kita bisa teriak dan bilang, semangat bro. Gitu. Adik-adik kalau belajar, semangat bro. Ini kalau yang ayah ibunya dokter, kayaknya seru banget kalau main ke sini.
kayaknya kita nggak usah mau ini semua. Iya, kita langsung aja ke ruang kebangkitan saja. Nanti biar adik-adik yang datang ke sini. Iya, betul. Iya. Ini ukuran kopernya. Oh iya, ini ukuran koper yang tadi dibicarain ya. Ini. Besar, Ini. sedang, dan Ini masih kecil. asli semua. Ini koper yang lebih besar nih. Ini koper-kopernya. Big, medium, small. Nah, semuanya masih tersimpan. Ini udah kita rapikan, ini masih karat. Karena memang besi ya, jadi Betul. berkarat ya. Betul. Oke, Oke, kita lanjut. Iya. Terpotong dengan satu ruangan. Oke, kita langsung lanjut saja. Tarik ini sedikit ke ruangan itu tadi, jadi Oke. mampir sedikit. Itu ruang alat-alat perkembangan teknologi pada saat itu ya Pak. Betul. Teknologi kedokteran yang digunakan untuk membantu buat obat, mencampur obat, terus tadi ada alat pernapasan, membantu pernapasan. Jadi kalau kayaknya kalau 1 jam itu nggak cukup ya? Iya. Karena luas banget. 14.785 meter persegi. Oke, toiletnya udah bagus. Ini sudah diperbaiki sekarang. Ibu, Bapak Guru, adik-adik di rumah bisa bayangkan lonceng yang tadi Pak Hadi pukul di sana bisa sampai kedengaran di sini. Wow. Itu kalau di pesantren saya ada Pak. Sampai Begitu ya? Kalau dulu bisa saja kedengaran karena belum ada hiruk pikuk lalu lalang kendaraan, pemukiman. Iya, siapa? Boleh? Okay, guys, any Silakan mau question? tanya apa? Siapa tanya? You can unmute if you have a question. Saya Sebutkan namanya Nak. saya Ada Agi, ada Saya punya question. Vina dulu, Vina. Vina, unmute please. Pak Guru sama Bu Guru sesuatu. Cari Vina dulu ya, Question. sebentar. Cari Boleh Vina. mungkin di spotlight ya. Ada Vina, tunggu ya. Vina ini yang bertanya. Yang bertanya Bu, boleh di spotlight Bu. Jawab Vina ya. Vina. Tadi Aku mau nanya yang untuk tadi kan di buku tulis dicatat apa tuh? Yang tadi yang tempat apa tuh? Tempat yang pembuatan mencampur obat itu tadi aku catatnya baru sedikit jadi pengen dicatat. Oh ya. Koleksinya, tentang koleksinya. Di situ ada alat penyampur obat dengan alat bantu pernapasan ketika operasi yang pengoperasiannya diengkol oleh manusia. Di engkol itu diputar ya di ini nih. Diputar sama Seperti kayak ini menggunakan sepeda tenaga ya. manusia, digoes dengan tangan. Jadi itulah ruangan koleksi. Yang satu adalah alat untuk pencampur obat ketika membuat obat-obatan dengan alat bantu pernapasan ketika operasi. Nah, kalau adik-adik ingin lebih jelas lagi, dipersilakan untuk datang langsung ke Museum Kebangkitan Nasional. Setiap minggu ya, boleh. Main Minggu libur, museum nggak libur. Kita Senin masuk, museum libur. Gantian. Gantian. Oke, tadi siapa lagi? Ada dua tadi. Bagas, oke Bagas, boleh Bagas. Aku gak nanya, aku cuma Oh, ada kafe. Ya. Kita ngobrol dulu sambil lihat Bagus ya. Ya. Oke, gimana pertanyaannya? Ternyata di sini ada kafe. Ini kenapa kita katakan kafe? Karena dulunya ini difungsikan sebagai ruang makan. Oh, Ini ada satu kantin ya. dengan sebelah yang dulu berfungsi sebagai dapur umum. Nah, ini beberapa foto kegiatan pelajar-pelajarnya. Yang mana? Ya, ini foto asli kita dapat dari Ars Nasional dan dari Proper Museum Belanda. Ya. Ini adalah foto-foto yang kita dapat dari Belanda, makanya sebetulnya kita sangat sedih beberapa koleksi kita dimiliki oleh bangsa asing. Di kita malah nggak nyimpen, kita malah dapatnya dari luar ya Pak. Ini gambar beberapa. Ini adalah gambaran uji. Ini adalah ketika mereka belajar berkelompok. Posisinya ada di sebelah situ tadi. Ini dia. Ini pas ini kan pintu ini. Ini adalah gambaran ketika mereka melakukan belajar kelompok. Oh, diskusi, tugas kelompok nih. Begini nih Ini mereka nih. gambarnya. Tidak mengenal yang namanya meja, tidak mengenal kursi, mereka langsung apa ya? Di lantai. Ambil mencatat ya masing-masing ya. Iya, betul. Gua mencatat lihat begitu. Kalau ini adalah pelajar-pelajar yang sudah mendekati kelulusan. Gambaran. Nah, ini nih.
Tadi kan ada foto, ternyata di sini tempatnya nih, kita berfotonya di sini. Gambar-gambar mereka Yang yang tadi udah foto mau tadi, lulus, Bu. itu tempatnya di sini, ada pintu ini nih. Iya, ini Ya. buku tahunan, ini gambar ini, iya. Ada foto buku tahunan, foto kelulusan. Betul. Kalau zaman dulu foto buku tahunannya seaktif ini ya. Tuh, lihat ya. Mereka nggak ada gaya bebas. Oh, enggak. Komputer apa? Namanya yang bolak-balik itu namanya yang berkali-kali diulang gambar itu apa namanya? Saya lupa itu. Kalau dulu tidak ada karena memang makanya iya benar. Dan kita juga untuk foto itu mengabadikan. Iya. Untuk mengabadikan foto ini kita ada ruangan tempat penyimpanan kamera. Oke, kita lanjut Kita ya, Pak. lanjut saja. Ini ruangan belajarnya seperti ini, laboratoriumnya. Ya, apa? Nanya apa? Iya, apa? Oh, ada ruangan apa aja tadi yang kita kunjungi, Pak? Ruangan yang kita kunjungi yang pertama itu adalah ruangan dosen. Kedua, ruangan direktur. Ruang Yang direktur. ketiga, ruangan memorial Budi Utomo atau Jadi ruang ruangan ini ya kelas ya, kelas. Ada rapat ya, rapat apa? ruang rapat untuk penyelenggaraan pendirian organisasi. Yang ketiga tadi, yang keempat kita masuk ruang asrama. Yang kelima tadi ruangan koleksi yang isinya adalah alat pencampur obat dengan alat bantu pernapasan ketika operasi. Dan yang terakhir kita masukin adalah ruangan kafe atau dulunya adalah ruangan makan. Ini ada kaitannya dengan ruangan sebelah adalah dapur umum. Oh, ini Ini dapur umum. Jadi setelah dimasak di sini langsung diantar. Mereka dikumpulkan dengan membunyikan lonceng yang tadi Bapak Hadi pukul. Oke. Jadi waktu makan semua akan berkumpul di sini. Dan makanan akan langsung diantar. Oke. Jadi tadi ada ruang gitu ya. Ada ruang dosen atau ruang guru, terus ruang direktur, kemudian ruang organisasi Iya, apa? betul, asrama. Ada asrama, terus ada ruang koleksi. Dan terakhir ini. Dan ini ada yang keenam ada ruang makan. Ya. Ya, ruang makan para pelajar yang tinggal di asrama ya. Karena dulu sekolahnya diasramakan. Dan ketika mereka lulus, mereka langsung digaji. Ditulis. Sudah diangkat jadi dokter. Langsung bekerja ya. Langsung bekerja karena Jarang kali ya. bukan jarang, karena adalah pendirian dokter sekolah dokter itu untuk memenuhi tenaga medis atau juru Kebutuhan suntik karena karena adanya wabah kolera, tipes dan malaria di daerah Banyumas. oh. Jadi mereka begitu lulus, setelah 3 tahun pendidikan, lulus mereka langsung diangkat jadi pegawai dan sudah digaji. Kalau sekarang mungkin bahasanya sekolah ikatan dinas. Oh iya iya. Kalau tahun-tahun ada ya Pak ya? Iya, betul. Sekarang pun sekolah ikatan dinas ada, hanya adik-adik yang saat ini di rumah belajar baik-baik. Sekarang kelas berapa adik-adik? Kelas Di 3, kelas Pak. 3. Minimal ketika kelas 5 sudah ada bayangan bahwa saya harus masuk kemana. Adik-adik kalau boleh kami sarankan, itulah sekolah ikatan dinas. Banyak yang ada dari lalu lintas, ada sekolahnya di Bekasi, sekolah pemerintahan, sekolah-sekolah banyak ya. Itu yang pasti orang-orang yang berprestasi ya Pak. Bukan orang Itu jangan sekali-sekali ke sekolah bawa RCTI, penyakit hindari kudis kurap ya Pak. Kudis kurap dihindari. Kalau adik-adik menghindari kudis kurap dan menjauhi RCTI, kami yakin adik-adik bisa lebih maju dari sekarang. RCTI apa? Ramai cerita, Tiba-tiba iklan. Jadi Pak Adi, Bu Ara, Miss Diva, Bu Janti, Pak Juhri, terus Bu Iko lagi asik-asiknya mengajar, tiba-tiba ada iklan. Ngobrol itu tadi kan Pak, adik-adik yang ngobrol. Iya. Kita terus. Oke, yuk. Tadi ini bagus Lanjut lagi, ada ruangan apa? Ada ruangan yang iya, oke. Bagas apa? Gimana Bagas ya, Bagas. Tadi Bu Janti, boleh di Bagas. Spotlight Bagas. Ya Bagas, ada apa Bagas? Jadi kenapa fotonya itu murid-muridnya kenapa nggak senyum Pak? Karena mereka belajarnya benar-benar serius. Karena bisa pada saat mereka sekolah, mereka tidak mengenal istilah remedial, tidak mengenal ulangan. Kalau ketika mereka salah pelajari tidak mengenal mengulang, tapi ya satu kali gagal dipulangkan. Sudah lulus. Bagaimana kalau misalkan adik-adik, kami bertanya ke adik-adik di rumah, bagaimana kalau sekarang adik-adik di sekolah kalian diterapkan seperti itu? Ketika kalian tidak lulus dengan satu mata pelajaran dan kalian tidak naik, kira-kira seperti apa? Sedih tidak? Masih sedih. Ya, betul kan? Kenapa mereka tidak senyum?
karena mereka sangat serius, sangat disiplin. Jadi Kudis Kurap emang nggak ada. Tidak ada, apalagi RCTI. Makanya tadi kami katakan tidak ada RCTI. Makanya tadi pertanyaan Adik Bagas mengatakan, kenapa mereka tidak senyum? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat serius dalam belajar. Orang-orang yang sangat disiplin yang pada tahun berikutnya mampu merubah sejarah perjuangan, mampu bangkit dari penjajahan. Seperti itu. Adik Bagas. Ada pertanyaan lagi Adik Bagas? Misalnya kalau gak serius gimana? Kalau nggak serius tadi udah dijelasin. Ya kalau sudah serius bukan cuma nggak lulus, dipulangkan atau dikeluarkan dari sekolah. Keluarkan. Gitu. Ya Kyogi boleh Kyogi. Ya Kyogi, ada yang mau tanyakan Kyogi? Yang tadi RCTI maksudnya gimana sih Pak? RCTI gimana maksudnya? RCTI itu ramai cerita tiba-tiba iklan. Jadi ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, kalian ngobrol sendiri. Jadi tiba-tiba ada iklan. Jadi akhirnya nggak fokus sama pembelajaran. Fokusnya sama iklan. Mungkin gini, siapa yang bertanya? Adik Yogi ya. Untuk pertanyaan RCTI, nanti mungkin di sekolah, Bapak, Mem, nanti akan menjelaskan apa sih itu RCTI. Kalau mungkin sekarang agak susah juga. Nanti ketika kalian adik-adik bertemu muka langsung dengan ibu bapak guru, nanti dicontohin seperti apa. Kenapa harus RCTI? Ayo, kenapa tidak? Oke, siap. Makasih ya. Jadi RCTI itu hanya istilah aja ya. Sayang istilah bukan tadi stasiun kita lanjut aja terus. Kita lewat aja. Oke. Di Saya mau kasih tahu tentang buyutnya aku. Koleksi. Pak. Ini banyak ruangan yang sengaja kita lewatin aja takut kita masalah waktu juga. Lebih baik lihat sendiri seperti apa. Oh iya. You can enjoy your snack ya. Ya, sambil minum, sambil You can get your snack and enjoy the snack ya. Boleh. Jadi kalian boleh sambil makan snack ya. Boleh ini sambil kan makan karena snack. kalian tetap sambil berada di tempat ya, tapi fokus. Jadi kalian bisa sambil makan, sambil minum snacknya, tapi tetap fokus, bisa disimak nih sejarahnya, ceritanya. Kalau ada yang bertanyakan, tanyakan. Karena banyak yang menarik sebenarnya ya. Ini yang tadi seng yang kita bahas tadi nih. 1899 bangunannya dan ini masih juga mohon juga untuk adik-adik ingatkan ke orang tuanya di rumah supaya hemat menggunakan air. Kenapa di sini kita selalu mengingatkan hemat penggunaan air? Karena di Jakarta berdasarkan hasil penelitian Bako Surtanal di bawah payungan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dilakukan penelitian bahwa di Jakarta itu per tahun mengalami penurunan itu kurang tanah. lebih 7 sampai 11 cm per tahun. Gambarannya adalah seperti ini. Mohon adik-adik untuk hemat menggunakan air. Ya, mohon hemat menggunakan air. Contohnya adalah ini. Ini adalah satu bukti bahwa tanah di Jakarta turun. Awalnya ini bagian bulu lingkarannya ada langsung ke lantai. Ini langsung ke lantai. Jadi sekali lagi diingatkan untuk adik-adik hemat menggunakan air, jangan dibuang air sembarangan. Bukan bayar PDAM-nya mahal, tidak. Tapi buat adik-adik yang tinggal di Jakarta, buat Bapak Ibu guru juga diingatkan bahwa di Jakarta berdasarkan hasil penelitian Bako Surtanal bahwa tanah di Jakarta turun dalam 1 tahun 7 sampai 11 cm. Ini adalah buktinya. Jadi kalau Pak Adi mungkin di 3C pernah jelaskan ya bagaimana dataran Jakarta ini menyusut gitu dalam setiap tahunnya. Ini ternyata buktinya ada. Ini ada buktinya. Buktinya ada. Pak dipikir ini memang dibuat seperti ini. Tidak. Ini dikira dibuat memang sengaja seperti ini, ternyata enggak. Jadi dulu ini sampai sini ya, ini tuh langsung ke lantai. Tapi karena tanahnya turun, jadi ini ditambah nih, diganjel seperti ini. Kalau di ilmu teknik namanya disupport, ditahan, didukung lagi. Ya. Jadi sekali lagi kami mengingatkan adik-adik di rumah, ingatkan kedua orang tuanya mungkin ketika mencuci kendaraan atau adik-adik juga bermain air, tolong dihemat penggunaan air karena Jakarta saat ini krisisnya ada krisis lahan, bukan kurang untuk tinggal tapi penurunan yang dikhawatirkan. Oke. Jadi memang kurangnya resapan air ya, penggunaan air yang berlebih, tidak bijak. Jadi akhirnya
terjadilah penurunan. Kita masuk di ruangan kunci, ini namanya ruangan kebangkitan. Kalau Nah, Aklai belajar suara ada oke, ini ruang kebangkitan. Ya, makanya dikatakan Museum Kebangkitan Nasional atau kebangkitan. Dikatakan kebangkitan, inilah bangkitnya Pak Adi. yang awalnya dijajah. Bangkit Pak untuk Adi. merdeka, bangkit untuk melepaskan diri dari penjajahan, ditandai dengan lahirnya organisasi, nanti terus semua dilakukan oleh orang muda. Ini adalah satu gambaran kebangkitan teknologi di Indonesia adalah pesawat buatan Indonesia. N250. N250 artinya ini adalah Nusantara atau Nurtanio. Dua itu adalah mesin. Dan istilahnya kalau kamu ketika di Pak Adi. pertama kali, namanya fly by wire. Fly by wire itu adalah menggunakan mesin otomatis. Baling-baling. Wire itu bahasa Indonesia. Kalau di baling-baling wire. Sedangkan 50 ini menggambarkan jumlah kursi. Oh. Ya, jadi kan 250 adalah dua kursi. Kalau bahasa berikutnya dikenal dengan Gatot Kaca, Tetuko. Ini adalah buah karya dari Presiden Indonesia yang keberapa, Bapak Habibie? Ayo coba. Habibie. Bapak Presiden ke? Habibie Yusuf Habibie. Presiden keberapa? 3. Ya, ketiga ya. Ini adalah buah karya putra putri Indonesia, hasil dari bangkitnya bangsa Indonesia, hasil bangkitnya menggunakan akal budi utama. Inilah hasilnya. Oh, jadi dulu kan berjuang melawan penjajah. Kemudian lahirlah Budi Utomo yang organisasi yang fokus atau perjuangannya dimulai dengan menggunakan ini. Ya. Akal yang utama sampai akhirnya Indonesia bisa merdeka ya dengan Sumpah Pemuda, terus dengan teks proklamasi ya Pak. Terus kemudian orang-orang pemuda-pemuda itu bisa akhirnya karena pemikiran yang utama, akal yang utama, lahirlah ini nih. Bisa menciptakan teknologi-teknologi yang bisa membanggakan bangsa Indonesia. Ya. Sampai saat ini pesawat ini masih dipakai untuk layar rintisan N250 atau kalau yang di daerah-daerah itu namanya Cessna. Oh. Cessna. Ini saat ini dibuat secara Indonesia dengan Rusia, juga dengan Belgia, dan ini lisensinya dibeli sama Jerman. Karena Bapak Habibie itu salah satu warga negara kehormatan di Jerman. Ini adalah buah karya beliau, yang beliau itu kalau belajar itu tidak memegang kertas dan tidak pernah memegang pulpen. Pak Habibie itu berdasarkan cerita anaknya Mas Ilham, Pak Habibie itu ketika belajar menggunakan akal budi, akal yang utama digunakan. Jadi dia tidak mengenal yang namanya mencatat, Bapak Ibu. Sekali lagi mohon ingat, Pak Habibie itu belajar tidak kenal catatan. Dia mencatat itu nanti setelah kembalinya di rumah baru mencatat. Dia Adrian saya nanya apa nih? Dia fokus. Itu dan dia catat di kepalanya. Ini dia Adrian. Ini mungkin Indonesia saat ini IQ yang tinggi ya. Tadi Adrian mau nanya katanya. memang Pak. kemampuan ya Pak, kembali ke kemampuan. Tapi kalau memang Adrian silakan saya. ya kalau memang kalian kemampuan mengingatnya takut lupa ya memang sebaiknya dicatat ya. Oke, kenapa? Siapa ya? Adrian, silakan saya mau bertanya. Oh, oke, Adrian. Adrian, ada yang mau ditanyakan, Nak? Itu apa sih? Aku mau tulis itu, aku mau tulis ininya, tapi aku nggak punya ada kotak. Aku tuh nggak ada space lagi, jadi aku nggak bisa tulis. Oh. Enggak ada alat tulis. Pakai kertas yang lain lah, nah, ya. Oke. Jadi ini ruangan kebangkitan atau hasil dari buah perjuangan dari pemikiran, ya, ciptanya. Kebangkitan teknologi ini adalah ketika kita berhasil Swasembada pangan. Ini merupakan buah karya presiden pertama. Mungkin adik-adik tahu siapa presiden kedua. Presiden kedua. Ini kita berhasil ini gambaran bahwa Indonesia adalah negara agraris atau negara pertanian atau negeri tani. Ini dibuktikan selain ada negara agraris dan kita juga bisa membuat pesawat yang namanya N250.
Jadi kalian kalau misalnya yang kita makan nasi itu ini nih. Awalnya begini, padi yang dibilang padi itu begini. Ini padi udah kering ya. Nanti digiling, jadilah beras. Jadi beras seperti ini. Ini mah ketan ya. Ketan ini. Oke. Yuk, lanjut yuk. Ruangan kelas terbuka, nanti bagaimana mereka belajar dan seperti apa mereka belajarnya. Oke. Kita langsung ke ruangan kelas terbuka. Kita bagus saja. Ini yang kemarin saya sempat bilang katakan ada ruangan bawah tanah. Oh iya. Yang sempat jatuh. Ini saya katakan di sini. Mari saya tunjukkan ruangannya sempat jatuh. Nanti jangan bertanya isinya ya Bapak, Ibu, jangan bertanya isinya. Kami tidak berani menjawab. Jadi ada satu ruangan bawah tanah. Karena bangunan Belanda itu ciri khasnya adalah bunker. Oh iya. Karena dibilang jangan bertanya, ya di situ yang membuat penasaran sebenarnya. Di Separti ini organisasi pada saat itu ya, ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Ini ya. Ini berarti udah ditutup, Pak. Ini ruangan yang seperti itu. Ini deh. Makanya ini sama. Jadi ini adalah ruang bangunnya kurang lebih 3 kali. Ini yang sekarang udah ditutup berarti ya ini di. Jadi mohon maaf kami tidak bisa mengatakan di sini apa. Kita hanya menceritakan Dapat dari mana? Dari mana? Oh. Dari mana? Ini nih lambang Budi Utomo nih, lambang organisasi Budi Utomo. Nah, ini penjelasannya begini. Ini ada satu penjelasan yang unik. Kenapa harus saya dan Yusuf? Kenapa harus saya? Apa Pak? Ketika mereka menggambarkan ini, mereka mengatakan bahwa kita harus terbang jauh, harus punya pandangan ke depan. Untuk terbang jauh, yang depan kita harus punya apa? Saya, bulu ayam ini ya. Betul, inilah gambarannya. Kedua, kenapa harus busur dan tajam? Busur itu ketika dilepaskan dari ini, anak panah ini akan melesat sangat cepat dan sangat tajam. Tajamnya adalah pandangan pelajar kita harus maju. Jadi secepat anak panah yang lepas dan setajam mata musuh ini. Jadi ketika harus jauh kita punya saya harus terbang lebih jauh. Jadi untuk adik-adik belajar semangat kejar kita sampai ke lebih manapun. Ya. Ini gambaran seperti ini. Adik-adik harus punya saya, adik-adik punya mereka boleh. Adik-adik nggak punya pesawat boleh, nggak masalah. Tapi adik-adik punya yang namanya budi yang utama atau akal budi. Pergunakan itu, adik-adik akan bisa terbang dengan sayap ini. Adik-adik akan bisa maju lebih besar dari busur itu. Jadi terbang setinggi langit, cepat secepat busur ya. Betul. Seperti itu. Oke, ini tadinya ini kan gambarannya bahasa Indonesia. Ini gambar bahasa Indonesia. Kesejahteraan ya. Tapi keren ya, makanya pada saat itu bisa buat lambang dengan filosofi yang atau dengan makna yang dalam banget ya. Oke. Ya. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Oh. Aku mau nanya. Oke. Diulang. Makna dari sayap adalah bahwa kita harus terbang, harus mencapai apapun itu, setinggi apapun itu menggunakan sayap. Adik-adik tidak punya sayap, adik-adik tidak punya pesawat, oke. Tapi adik-adik punya akal budi, bagaimana caranya punya sayap. Dan adik-adik harus berpikir lebih cepat seperti busur yang melepaskan ini. Anak panah yang melepaskan dari busurnya. Dan tajam maknanya, tajam akal pikirnya bagaimana saya harus bisa mencontoh bagaimana perjuangan Bapak Habibie. Salah satunya adalah beliau belajar tidak menggunakan pulpen, tidak menggunakan kertas, tapi menggunakan ini yang namanya akal budi. Makanya dikatakan pergerakan kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi yang dinamakan Budi Utomo atau akal yang utama. Seperti itu Bapak Hadi. Oke.
Jadi harapannya sayang semuanya di Hari Pahlawan ini kita memaknainya dengan apa? Satu, menghargai para pahlawan yang sudah berjasa sehingga tercapainya kondisi seperti sekarang ini. Yang kedua adalah kita mengejar mimpi ya, seperti halnya yang tadi sudah Pak Fatul jelaskan ya, bagaimana sejarah kebangkitan nasional, yaitu dengan Budi Utomo, dengan akal yang utama, gunakan akal kita sebagai senjata yang paling utama, sehingga kita bisa menaklukkan tantangan-tantangan dan mengejar mimpi-mimpi kita. Oke, kita mungkin bisa langsung ya. silakan. Ada yang mau nanya, silakan. Pak, saya tadi kurang mendengarkan tentang sejarahnya. Tolong diulang boleh nggak? Yang mana? Yang mana sayang? Yang RCTI. Oh, RCTI. Penasaran, sangat penasaran. RCTI berarti sangat penasaran. Untuk adik-adik yang bertanya tentang RCTI, kakak ingatkan nanti bertanyanya langsung dengan Bapak Ibu Guru, karena itu harus langsung dijelaskan dengan yang bersangkutan. Ya, nanti kita ketemu di kelas. Ya. Nanti kalau yang mau Jadi tanya, ternyata bahasa itu jadi unik ya. Ya, berarti menyimak. Ya, oh, ini Pak Adi, adalah aku patung mau dada. nanya. Siapa? Ya. Siapa ini? Kenapa, Nak? Vina lagi. Oh, Vina lagi, Tatar. Bu Janti, salat dulu, Vina, sabar. Oh, Vina, kenapa? Mana tadi? Bu, Vina mana, Vin? Oke, sambil jalan ya. Ya, langsung ngomong aja sayang, langsung di-unmute aja. Itu yang tadi yang apa tuh yang tadi kayak yang bentuk kayak besar, abis itu kayak apa tuh yang kayak warna emas gitu yang tadi itu. Itu lambang atau logo dari organisasi Budi Utomo. Ya, di mana ada lambangnya itu ada sayap ya. Bulu ayam ya, Pak? Iya, betul. Bulu ayam yang dimaknai sebagai sayap untuk terbang. Terus ada juga busur yang tajam. Kenapa sayap dan busur? Karena sayap itu akan membawa kalian, ayam itu terbang. Kalau kalian punya mimpi, punya harapan, maka ya itu kenapa di Budi Utomo itu dengan menggunakan akal ya, akal yang utama akhirnya bisa terbang, terus kemudian bisa melesat Secepat anak panah. Seperti itu ya. Apanya? Ini adalah patung dada. Itu logo organisasi Budi Utomo. Iya, ini kalau untuk adik-adik kelas 3 kita jelasinnya agak susah, Pak. Ya. Kalau untuk anak-anak kelas 3 kita agak susah menjelaskannya karena ini bahasa sangat unik sebetulnya. Ini bahasa Jawa kuno ya. Saya biasanya menjelaskan pada bagian ini saya lanjut kalau untuk anak SD. Biasanya saya menjelaskan ini pada anak SMP kelas 3 dan seterusnya. Karena ini bahasa ada istilahnya di sini LGBT. LGBT. Ini kenapa harus Kartini? Bukan mengatakan bahwa Kartini ini adalah lesbi atau guys atau apa, bukan. Dikatakan LGBT ini ada singkatannya, Pak. Dikatakan LGBT ini kan kalau LGBT apa tadi? Yang itu ya. Nah, LGBT di sini adalah laki gelap bini terang. Langit gelap bumi terang. Laki gelap bini terang. Kenapa dikatakan laki gelap bini terang? Ini adalah perempuan dari Kartini yang tidak boleh keluar sama suaminya seorang bupati Jepara. Tapi dia tetap bisa berjuang. Ini sebetulnya ruangan penghargaan pada kaum perempuan. Kenapa dikatakan seperti LGBT? Laki gelap bini terang. Ketika suaminya meninggal, si bupati Jepara meninggal, yang terbit adalah Nana Kartini. Makanya bukunya dikatakan habis gelap terbit terang. Ini adalah bagian dari penggunaan akal beliau. Saya boleh dipenjara jiwa saya, badan saya boleh dipenjara, tapi jiwa saya tidak. Ini perjuangan perempuan. Ini adalah penghargaan seorang laki-laki terhadap perempuan, Ibu. Ini dikatakan bahwa LGBT, laki gelap, bini terang. Suami meninggal, istri punya cahaya. Habis gelap terbit terang. Ini buah karyanya Ibu kita Kartini. Jadi memang pembelajaran itu nggak harus memandang laki-laki perempuan, ya Pak. Betul. Tetap semangat, yang laki-laki, yang perempuan jangan mau kalah. Betul. Kartini menunjukkan bahwa perempuan bisa meneruskan atau bisa bisa jadi ketika suaminya meninggal dia tetap perempuan harus tegar. Adik-adik perempuan mungkin di sini ada ibu guru
harus tegar. Laki itu sama-sama sebetulnya sama harus tegar, tapi ketika perempuan dikekang, perempuan dikungkung, tapi boleh badan. Kartini mengatakan, ada satu bahasa Kartini mengatakan, aku bisa. Ya, ya. Dan bahasa aku bisa itu pun harus ditanamkan bukan hanya pada perempuan, laki-laki dan adik-adik di rumah yang saat ini sedang melihat ini, tanamkan bahasa bahwa aku bisa. Aku pasti bisa. Aku bisa. Itu Semboyana Kartini yang sampai saat itu selalu katakan, aku bisa. Mungkin ya pada masanya ada dulu astronot Indonesia yang tidak jadi terbang. Namanya saya lupa kurang tahu, tapi buntut namanya Pratiwi. Pratiwi Sudarmono itu astronot Indonesia yang tidak jadi terbang karena kesalahan teknis dari pemerintah. Beliau sudah dinyatakan 100% untuk bisa terbang dengan NASA. Tapi kesalahan diplomasi sehingga beliau dikembalikan ke Indonesia. Ibu Pratiwi Sudarmono. Kartini hebat ketika itu. Jadi anak-anak mungkin tadi ketika kita keliling ya kita nggak menemukan perempuan ya di miniaturnya ya di sekolah tadi itu nggak ada perempuan karena memang dulu belum ada perempuan. yang boleh belajar itu hanya laki-laki ya. Perempuan ini Kartini yang pada saat itu belajar dia hanya di rumah ya Pak ya. Betul, belajar di dapurnya, sendiri di halaman belakang. Belajar sendiri gitu. Jadi tidak ada sekolah untuk perempuan pada saat itu. Nah sekarang perempuan bisa tunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki bisa berprestasi. Tanamkan di jiwa adik-adik semua kalimat aku bisa. Ya kita selalu sampaikan itu ya. Ayo Pak kita lanjut Pak. Ya, jadi itu adalah Semboyan Kartini ketika dia mengatakan aku bisa. Oke. Makanya itu semboyan yang gampang banget dan insya Allah akan kita pakai ya supaya jiwa semangat, jiwa bangkitnya kita ada untuk anak-anak tugasku yang sedang belajar di rumah. Berprestasi ya, pada akhirnya kita bisa prestasi kalau kita sudah semangat. Kalau kita nggak semangat, prestasi itu nggak akan sulit kita capai. Kita akan masuk satu ruangan terakhir mungkin ya, di sebelah saja ruangan kelas terbuka. Sedikit Pak. Kita akan masuk ruangan terakhir, itu ruangan kelas terbuka. Kalau ini lebih pada perlawanannya, kita akan masuk pada satu ruangan di mana ruangan kelas terbuka. Ini menggambarkan suasana belajar. Ada ke ujung, suasana belajar. Ketika itu belajar ruangan ini tidak mengenal tembok kaca. Jadi ruangannya plong. Ini asli, ruangannya plong Bu. Bapak Ibu guru, ruangannya plong. Kita masuk ke ruangan sebelah ini. Ya. Kalau dulu berarti memang suasananya juga jadi karena asik suasananya ya, asik. Ini adalah ruangan belajar. Oh ini. Ya. Dulu mereka belajar tidak mengenal penyekat ruang. Jadi ini dikatakan ruang kelasnya saya. Ruang kelas terbuka. Jadi bagaimana mereka dilatih berkonsentrasi, berlatih disiplin. Jadi bisa bayangkan teman-teman belajar, mungkin teman-teman olahraga di situ bermain. Jadi dilatih konsentrasinya. Ini yang tadi saya katakan bahwa walaupun mereka sudah mengenal pakaian modern, tapi tetap seperti Pak Hadi gunakan, tetap menggunakan belangkon. Ya. Ini dia. Nih ya, ini sarung ya. Mereka pakai sarung, mereka pakai belangkon, tapi mereka ada yang pakai jas ya. Ini nih seperti ini nih. Pakai jas, udah kumisan ya. Dan bapak gurunya selalu orang Eropa karena memang sekolahnya sekolah Belanda. Ini adalah ini guru-gurunya dan di sini ada gambar-gambarnya. Ini adalah ruang kelasnya seperti ini. Ruang kelasnya terbuka, tidak ada penutup. Kalau mungkin sekarang adik-adik di ruangan ber-AC atau berinfokus. Ini Miss Diva di sini nih ada ini fotonya. Ini ruangan kelasnya. Ini yang tadi laboratoriumnya. Ini laboratorium. Oh ini laboratorium. Digunakan untuk jadi tempat penyimpanan. Kalau kelasnya ini. Oh ini ruang kelasnya terbuka, nih. Asli terbuka. Tidak ruang kelasnya dulu seperti ini. Ya, ini ruang kelasnya. Suasana belajarnya memang terbuka, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Ya. Oke. Fotonya masih ada ini. Ini tuh yang Ini waktu. ada ruang laboratorium. Pak, ini jadinya itu waktu masih beneran ya? Iya. Itu foto ini semua masih asli, dulu ini udah masih disimpan ya. Itu foto dulu suasana belajarnya pada saat itu seperti itu ya. Di Museum Pendidikan di Bandung atau yang di dan belajarnya karena memang guru-gurunya atau dosen-dosennya itu dari Belanda. Kalau selebihnya bahasa yang digunakan pun bahasa Belanda. Kali ini ya. lampu kita sudah makanya ini bahasa Belanda ini. Ini masih asli ya. Drogen, ada tanahnya turun, kita udah ini bahasa Belanda. Udah turun tanah. Jadi belajar tahun depan itu 2 anak tangga sudah hilang. Kedokteran ini. Iya. Kali masuk pertama itu 2 anak tangga sudah hilang.
alkohol tuh. Pak dipahami Kita bahasa tahu, Belanda. kita tahu sampai sejauh itu ketika di bawah itu ada pembangunan Only sumur resapan 5 di minutes. kedalaman 2,5 meter kita dapat batu bata. Oke, jadi kira-kira berarti sudah selesai. Sudah selesai sampai di sini ruangannya. Kalau bilang Silakan datang. ruangan museum lebih lengkap lagi, lebih berasa lagi. Kami tunggu di sini hari Sabtu dan Minggu ya. Hari biasa pun boleh. Hari Hari biasa. biasa Asal kan? jangan hari Senin. Oh iya. Oh iya betul Pak Hadi. Hari Sabtu dan Minggu betul, hari Sabtu dan Minggu. Minggu aja. Sebetulnya kalau tidak ada pandemi corona, di Sabtu dan Minggu itu adik-adik di sini bisa belajar menari, ada juga musik tradisional, ada angklung dan gamelan. Cuma karena saat ini kita lagi menghadapi pandemi corona, jadi kegiatan itu ditiadakan untuk sementara waktu. Mudah-mudahan kalau pandemi corona ini sudah hilang, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan yang namanya sekolah tari, sekolah musik, gamelan dan angklung kita akan buka kembali dan itu gratis, tidak dipungut Jadi biaya. untuk yang mau belajar nari, ya ada belajar musik-musik tradisional, nanti mudah-mudahan setelah corona ini berakhir, akan dibuka lagi. Kalian bisa datang ke sini untuk sambil lihat-lihat koleksinya, belajar sejarahnya, juga bisa belajar menari dan juga bermain alat tradisional secara gratis. Ya, cuma tiketnya 2.000 dan 1.000 rupiah untuk anak-anak. Oke deh. Mungkin kalian juga udah lelah gitu ya. Pak Fatul, terima kasih banyak ya sudah nemenin kita anak-anak keliling dan juga bercerita tentang belajar, tapi kayaknya seru sih kalau Seru. banyak yang kita pengen tanya sebenarnya, cuma karena waktu kita terbatas ya Bu Ara ya. Iya. Kayak gitu. Oke, yang di rumah, anak-anak baik di rumah, kita sama-sama say thank you. Pak siapa Pak? Pak Fatul. Pak Fatur, terima kasih ya. Terima kasih Pak Fatur. Ya Pak, terima kasih Pak Fatur, gitu ya boleh ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Fatur dan juga buat bikinin kita board dan Selamat tadi. belajar, jangan malas-malas, disiplin belajar. Sleep in 3 hours. Kalian bisa. Hindari kudis dan kurap kalau kalian mau terbang tinggi dengan setinggi langit dan melesat setajam busur panas. Oke, kita sama-sama bilang aku bisa. 1, 2, 3. Aku bisa. Ini ada sesi ketiga Terima enggak? kasih banyak. Terima kasih banyak. Luar biasa. Anak-anak SD Islam Tugasku khususnya kelas 3 ABC tahun 2020-2021 mengucapkan terima kasih. Banyak-banyak terima kasih. Luar biasa. Nanti ada Pengalaman luar biasa ya. Walaupun hanya Kita hadirkan kembali di Museum Kebangkitan Nasional. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Pak. Kak, saya setelah ini nanti siang akan ya kayak para ya. Jadi nanti ada pembuatan mind mapping. Bahan mapping kalian adalah bahan mind mapping yang akan dibuat adalah dari catatan pembahasan yang sudah dibahas oleh Pak Fatur dan sudah kita keliling tadi ya. Nah, apa aja yang menurut kalian berkesan tulis di situ. Biasanya karena kita hari ini belajar senang-senang ya, belajar dengan gembira. Nanti kalau corona udah pergi dan layanan umum sudah dibuka kembali, kita satu angkatan ini kita akan jalan-jalan ke sini ya. Seru-seruan bareng ya. Di taman juga kalau duduk-duduk sambil ini boleh. Ya yang pasti hari ini luar biasa pengalamannya. Selain kita belajar, kita juga belajar sejarah, kita juga melihat koleksi-koleksi di Museum Kebangkitan Nasional ya. Tadi ada juga tempat buat campur obat dan bahkan ada buku-buku yang belum diterjemahkan. Masih banyak koleksi lain yang belum atau tidak kami kunjungi hari ini ya Bu Ara. Jadi kalian bisa langsung nanti main lagi sebelum ini. Terus kita gimana kembali ke Bu Janti kali ya? Kita istirahat ya. 15 Janti. Kita boleh istirahat. Boleh istirahat. Ada sesi ketiga enggak Bu?
masuk jam berapa? Itu ada sesi ketiga Oh, gak? nanti masuk Ya. lagi jam berapa? Ya, Mas, dengerin Bu Janti tutup dulu ya, Nak. Shh, dengerin. Bu Janti. Sayang, kalian ini istirahat 15 menit. Bu, jam 1 udah lagi, Bu. Mika dengerin Bu Janti. Kita masuk jam 11 lewat 15. Oke? 11 lewat 15. Jadi istirahat 15 menit ya. Oke, 11.15 masuk Zoom lagi ya. Kelas masing-masing, Bu. Enggak, masuk ke Zoom ini, ID 3C ini. Ya. 11.15 di ID 3C. Oke, bye. Aku pergi ya, bye. 11.15. Sobat banget. Assalamualaikum. 11.15. Ibu ada Zoom ketiga nggak? Assalamualaikum. Bu ada Zoom ketiga nggak? 11.15. Assalamualaikum.